warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Bumulo. Di video kali ini saya akan mengolah data dari Excel ke SPSS. Let's go. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Baik, yang pertama ada tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif signifikan dengan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin rendah menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,3267%. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif signifikan dengan kemiskinan. Namun, interpretasi awal mungkin tampak kontroversial karena TPT berhubungan langsung dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mencari pekerjaan. Dalam beberapa kasus, penelitian menemukan bahwa TPT berkontribusi pada kemiskinan karena banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja paruh waktu masih termasuk dalam golongan miskin. Yang ketiga ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah biasanya terkait langsung dengan indeks pendidikan manusia atau IPM. IPM memiliki hubungan negatif signifikan dengan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin rendah kemiskinan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output total atau produk domestik bruto (PDB) dalam jangka panjang tanpa memperhitungkan pertumbuhan populasi. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan kompleks dan bergantung pada banyak faktor, termasuk distribusi pendapatan dan struktur industri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap reduksi kemiskinan ketika distribusi pendapatan lebih merata. Oke, di sini ada data Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama itu ada TK, yaitu tingkat kemiskinan. Terus yang kedua ada tingkat pengangguran atau TPT. Yang ketiga ada TPP. TPP yaitu tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi atau PE. Dan yang kelima ada rata-rata lama sekolah atau RLS. Nah, di sini ada tingkat kemiskinan. Yang kedua ada tingkat pengangguran terbuka. Yang ketiga ada tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada rata-rata lama sekolah. Jadi terus kita ke data view. Kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V, dan seterusnya. Bisa tukar juga. Oke, jadi ini. Kita ke analyze, terus ke deskriptif statistik, dan di bagian deskriptif. Nah, di sini tingkat kemiskinan kita pindahkan ke sebelah. Terus kita balik lagi ke analyze dan ke non-parametric test, dan di bagian logic dialog terus ke simple KS.
Dan di sini tingkat kemiskinan juga dipindahkan ke sebelah. Step terakhir kita ke analis lagi, ke bagian regresi dan linier. Di sini tingkat kemiskinan kita pindahkan ke dependen, dan tingkat pengangguran, tingkat pendapatan per kapital, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah kita pindahkan ke independen. Terus kita klik OK, dan ini hasilnya. Oke, jadi di sini HO-nya sama dengan variabel Y berdistribusi dengan normal, sedangkan HI sama dengan variabel X tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada alpha sama dengan 5%. Ketiga, statistik uji, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji yaitu jika hasil dari probabilitas dari uji Kolmogorov lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Maka 188 derajat HO diterima sedangkan HI ditolak. Kesimpulannya, hasil uji Kolmogorov variabel Y tingkat kemiskinan bernilai 188 derajat. Untuk X1 koefisiennya 0,075. Pengaruhnya negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikannya yaitu 0,695. Sedangkan X2 yaitu koefisiennya min 2,089. Pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikannya yaitu 0,005. Variabel ketiga yaitu X3, koefisiennya 0,078, pengaruhnya positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikannya yaitu 0,634. Yang terakhir yaitu X4, nilai koefisiennya 1,243, pengaruhnya positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai signifikannya yaitu 0,42. Oke, baik, itulah pemaparan video dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.